Qala Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dikatakan bahwasanya Amirul Mukminin Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada yang namanya harta. Kenapa ilmu lebih baik yang namanya harta? Al-ilmu yahrusuka. Karena sesungguhnya orang yang menuntut ilmu atau orang yang mempunyai ilmu akan dijaga oleh ilmu tersebut. Maksudnya gimana akan dijaga oleh ilmu tersebut? Ia akan terjaga daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Ia akan terjaga daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ia terjaga? Karena ketika ia mau melakukan, ia tahu bahwa itu adalah haram. Ia tahu bahwa itu adalah hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ketika ia kerjakan, maka Allah tidak akan pernah ridha, bahkan Allah murka dan Allah menurunkan balanya kepadanya. Itu yang dimaksud al-ilmu yahrusuka, atau ilmu yang menjaga kita. Bagaimana dengan harta? Wa anta tahrusul mal, kata Sayyidina Ali. Dan kalau kita punya harta yang begitu banyak melimpah, yang ibarat kata per bulan itu sebulan gak habis-habis keuntungannya. Beliau mengatakan wa anta tahrusul mal, ketika kita punya harta maka kitalah yang menjaga harta, bukan harta yang jagain kita. Mana mungkin harta jagain kita? Kalau kita nggak jagain harta, harta itu bakal hilang, bakal dirampok, bakal dicuri mungkin. Beda dengan ilmu. Orang yang belajar ilmu, bahkan dia punya ilmu walaupun hanya sedikit, ilmu tersebutlah yang akan menjaga dia. Ilmu yang akan menjaga dia dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ilmu yang akan menjaga dia daripada perbuatan yang haram. Ilmu yang akan menjaga dia daripada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Sebaliknya dengan harta, kalau kita punya harta melimpah, hidup kita juga nggak bakalan tenang. Kenapa? Karena mikirin duit mulu. Mikirin harta, nih harta mau dikemanain nih. Nih harta harus diapain. Yang ada investasi. Boleh investasi. Boleh kita berdagang. Boleh kita berbisnis, tapi jangan hanya memikirkan duniawi saja, namun akhiratnya terlewatkan begitu saja. Yang afdal bagaimana? Ketika dia punya ilmu, menjadi seorang alim dan juga kaya raya, itu jauh lebih afdal. Kenapa? Ketika dia punya ilmu dan juga punya harta, maka hartanya tidak akan pernah diam atau tidak akan pernah tinggal di rumahnya. Ia sebarkan harta tersebut, ia sedekahkan harta tersebut, ia bagikan kepada kaum fakir miskin, ia bagikan kepada yatim du'afa. Ketika dia punya ilmu, orang alim punya ilmu dan juga punya banyak harta, itu yang afdal. Al-ilmu yazku alal infaq. Nah, ketika kita mempunyai ilmu, maka ilmu tersebut akan menjadi infak kepada kita. Infak gimana caranya? Maksud infak ketika kita mengamalkan, mengajarkan kepada orang-orang, itu akan menjadi infak buat kita, akan menjadi sedekah buat kita. Wal mal tunqisuhun nafaqah, dan harta sedikit demi sedikit pun akan berkurang. Kalau ilmu nggak akan pernah berkurang. Apa yang kita sampaikan ke orang, ketika orang itu mengamalkannya akan mendapat pahala kita. Itulah yang disebut sebagai infak. Infak atau pahala daripada sedekah ilmu kepada mereka-mereka yang belum mengetahui tentang apa yang namanya ilmu. Itu mengajarkan kepada mereka-mereka mengamalkan, khususnya ketika dia mengamalkan apa yang kita sampaikan, kita akan mendapatkan pahala daripada apa yang ia amalkan. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu dapat memerintahkan kita kepada yang namanya kebaikan. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai ilmu, hal-hal yang tadinya kita tidak ketahui maka akan diketahui. Contoh, yang tadinya kita nggak tahu sholat sunnah ba'diyah qobliyah, karena kita menuntut ilmu, kita tahu bahwa sunnah qobliyah ba'diyah itu ada dan mendapatkan pahala sunnah, kita kerjakan. Kemudian gara-gara kita menuntut ilmu, gara-gara kita sering hadir majelis ilmu atau majelis taklim yang tadinya kita nggak tahu apa hukumnya sedekah, khususnya sedekah di pagi hari atau sedekah subuh, kita melakukannya karena kita tahu makna atau manfaat daripada sedekah tersebut, kita lakukan. Itu yang akan memerintahkan kita ilmu. Artinya memerintahkan kepada hal-hal yang baik, memerintahkan kepada hal-hal untuk selalu taat kepada Allah, untuk selalu takut kepada Allah, bahkan menjadikan kita sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu yang dimaksud adalah ilmu yang memerintahkan kita. Wal mal mahkumun alaih. Sedangkan harta
ya, kita punya duit banyak, harta banyak, kita diperintah sama harta. Diperintah ngapain? Suruh jagain tuh, itu maksudnya perintah. Suruh jagain harta, suruh jagain duit, punya investasi, perumahan atau perumahan di mana-mana, bisnis di mana-mana. Kalau nggak dijagain bakalan bangkrut tuh. Itu namanya diperintah oleh harta. Punya pabrik di mana-mana atau punya toko di mana-mana, kita diperintah untuk jagain tuh toko. Kalau nggak bakalan bangkrut. Yang jagain bakal bawa duit lari dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud harta memerintahkan kita.